Install Flutter, kebetulan device yang saya gunakan adalah Linux. Apabila teman-teman memiliki device yang lain seperti Windows, macOS, ataupun Chrome OS, maka dapat langsung menuju pada tutorial yang disediakan oleh website Flutter. Di sini saya menggunakan Linux, jadi saya akan klik Linux. Ada 3 pilihan yang muncul, yaitu Android, web, dan desktop. Secara default karena kita akan menggunakan Flutter untuk membuat aplikasi berbasis Android, maka kita akan pilih Android. Perlu diketahui bahwa selain Android, Flutter juga dapat membuat aplikasi iOS. Namun karena iOS membutuhkan SDK atau Software Development Kit khusus dari iOS yang hanya tersedia di perangkat yang berbasis iOS seperti macOS dan sebagainya, maka pada tutorial kali ini kita tidak akan menggunakan, kita akan menggunakan Android yang dapat diinstal walaupun itu di sistem operasi berbasis Windows, Linux, maupun macOS. Oke, kita akan pilih yang Android. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa terdapat requirement yang dibutuhkan oleh Flutter ya. Untuk CPU cores-nya sendiri minimum adalah 8. Minimum adalah 4 dan rekomendasinya adalah 8. Ya, lalu memori dalam gigabyte yang dimaksud dalam memori RAM ya, minimum adalah 8 GB. Ya, rekomendasinya adalah 16 GB. Sedangkan displaynya minimum adalah 1366 dikali 768. Sedangkan rekomendasinya adalah 1920 dikali 1080 atau 1080 atau lebih sering kita sebut dengan Full HD. Sedangkan untuk ukuran hard disk yang akan terpakai nantinya minimum ya adalah 11 GB dan rekomendasi yang kosong atau dapat kita sediakan sebesar 60 GB. Saya rasa minimum requirement yang ada yang dibutuhkan oleh Flutter ini merupakan minimum requirement yang cukup kecil jika dibandingkan dengan spesifikasi perangkat laptop yang ada saat ini. Tentunya akan lebih mumpuni, jauh lebih mumpuni bahkan. Oke, bagaimana cara menginstalnya? Yang pertama kita harus download terlebih dahulu ya. Anda dapat mengarahkan ke install the Flutter SDK. Di sini ada 2 cara. Dengan menggunakan yang pertama use VS Code to install, yang kedua menggunakan download and install. Kita akan pilih yang menggunakan download and install. Kenapa? Karena anggapan kita di sini bahwa IDE yang digunakan tidak hanya VS Code tapi mungkin bisa menggunakan IDE yang lain. Oke, dan juga penggunaan mekanisme yang kedua akan jauh lebih sederhana. Oke, yang pertama kita harus download ya, Flutter Linux. Ya, kalau di Windows dia akan khusus untuk Windows, kalau di macOS juga akan khusus untuk macOS. Oke, setelah di-download, langkah berikutnya adalah kita setting environment path. Karena saya berada di Linux, maka akan saya setting menggunakan terminal. Dalam Linux kita biasanya menggunakan bash RC, kita edit bash RC-nya, nano. Oke. Oke, di sini saya akan tuliskan export path software Flutterbean, di mana software Flutterbean ini merupakan hasil ekstraksi daripada file yang sudah kita download tadi. Ya. Kalau kita lihat software Flutterbean di file saya, maka dia akan masuk ke dalam home, lalu software, dan juga Flutter. Nah, lalu bin. Oke, ini adalah hasil ekstraksi dari file yang sudah kita download tadi. Oke. Nah, untuk membuktikan
ya, bahwa Flutter sudah terinstall. Jadi cara install cukup mudah, hanya tinggal settings variabel path-nya saja ke arah bin, ya, ke arah Flutter bin. Setelah itu dapat kita save, lalu exit, dan kita dapat lakukan perintah Flutter Doctor. Flutter Doctor ini akan menampilkan diagnosa Flutter, ya. Diagnosa Flutter, apa saja yang sudah diinstal, apa saja yang perlu diinstal, dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita lihat sudah diinstal Flutter dengan channel stabil 3.24, walaupun ada yang muncul, ya, a new version of Flutter is available. Lalu juga Android Toolchain, lalu juga Linux Toolchain. Ya, memang di sini saya tidak menginstal Chrome Develop karena saya tidak menggunakan ini untuk develop aplikasi berbasis website, melainkan aplikasi berbasis mobile. Lalu ada Android Studio. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa penggunaan Flutter untuk membangun aplikasi berbasis Android memerlukan SDK yang dimiliki oleh Android Studio. Jadi menginstal SDK kita bisa lewat Android Studio. Ya. Bagaimana caranya? Kita bisa langsung saja install Android Studio. Ini saya buka Android Studio. Untuk kita mengetahui apakah sudah terinstall SDK atau belum, maka kita arahkan ke More Action, kita pilih SDK Manager. Nah, dari sini terlihat bahwa saya sudah menginstal Android API 35. Ya. Ya. Lalu juga ada di bagian SDK Tools, adalah pilihan Android SDK Command Line Tools. Ini kita centang. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengaktifkan Linux Toolchain. Ya. Android Studio, bla 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 dan seterusnya. Oke. Nah, jadi Android SDK Command Line Tools ini kita harus aktifkan agar si Flutter dapat mengenali. Ya, setelah itu connected device, artinya ada satu device yang dapat kita lakukan untuk melakukan compile, ya, untuk menampilkan compile. Sedang yang terakhir adalah network resource, ya, artinya warna hijau tidak ada masalah di situ. Oke, setelah itu kita dapat langsung memulai untuk mengembangkan aplikasi dengan menggunakan Flutter. Oke, mungkin sekian dulu untuk pertemuan pertama. Di pertemuan yang berikutnya kita akan lanjut bagaimana kita membuat, ya, atau mempelajari struktur coding yang ada pada Flutter. Kita akan melihat bagaimana contoh awal yang dicontohkan oleh Flutter dalam membuat aplikasi sederhana. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.